and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suranti Madusukma dari kelas K dengan NPM 20012010292. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori ekonomi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Nani Haryana, SPD MM. Apa aja sih konsep teori ekonomi itu? Yang pertama, ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, kerangka makroekonomi. Yang keempat, problema dasar makroekonomi. Ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu. Ilmu ekonomi tidak diciptakan secara mendadak, namun berkembang pada tahun ke tahun melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai disiplin ilmu karena, menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah sebuah studi mengenai cara-cara manusia dalam menentukan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat sebagai penggunaan alternatif untuk diproduksi dan menghargai barang, serta dibagikan untuk dikonsumsi, baik sekarang maupun di masa yang akan datang kepada beberapa golongan masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif itu? Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Contohnya adalah krisis moneter di tahun 1998. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kehidupan nasional sebagai suatu keseluruhan atau agregat seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro berhubungan dengan fungsi industri, individu, dan perilaku unit pengambilan keputusan ekonomi yang masuk seperti perusahaan dan rumah tangga. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menggunakan kesimpulan di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap kurang menguntungkan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Contohnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, perbankan, dan sebagainya. Kerangka makroekonomi. Kerangka makroekonomi adalah rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berdampak makro, yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada DPR RI mengenai rencana pembangunan dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal sangat penting mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan ini, pengeluaran agregat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan kerja. Problema dasar makroekonomi. Problema dasar makroekonomi timbul karena ekonomi tidak mencapai tujuannya secara penuh, seperti misalnya
pengangguran terselubung, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Faktor penyebabnya diantara lain, yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat, yang kedua, menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, yang ketiga, penggunaan teknologi modern dalam kegiatan produksi. Inflasi juga menjadi permasalahan ekonomi makro. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Inflasi disebabkan oleh tingkat pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, keinginan untuk mendapatkan barang tinggi, dan otomatis para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan akan menjual kepada para pembeli yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Kecenderungan tersebut menyebabkan kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.